dan norma hukum. Dalam pasal 10 KUHP ditegaskan sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Serta macam-macam sanksi yang diterima apabila kita melanggar pada lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan apalagi satu lagi, bangsa dan negara. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ibu kasih contoh nih bentuk partisipasinya. Misal, kalian di dalam lingkungan masyarakat ada yang pernah ikut poskamling atau siskamling? Pernah tidak? Pernah. Ada yang tidak. Nah, itu adalah bentuk partisipasi. Di lingkungan sekolah, misal kalian atas perlindungan hukum, kalian menjadi anggota OSIS nih misalnya. Di bidang apa? Kedisiplinan. Ada kan di OSIS ya? Ada. Nah, itu kalian sudah berpartisipasi, tapi di lingkungan sekolah. Ya, jadi kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuannya setelah mempelajari materi tentang dinamika pelanggaran hukum dengan menggunakan strategi plan question dan model kooperatif tipe script diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan metode diskusi, tanya jawab, dan didukung dengan pendekatan TPS-CK. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam sanksi pelanggaran hukum itu yang minggu lalu, terus mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum, serta mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu ini. Oke. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Modul materi halaman 58. 58. Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Tentang hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. 2. Menanamkan sikap patuh pada hukum. Sikap patuh memberikan gambaran tentang keterlaksanaan undang-undang, pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari, dan menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Ya, kita apa itu berpartisipasi dalam hukum. Baru lagi mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Ini suaminya kecelakaan, dia lagi dagang di pinggir jalan, tiba-tiba ditabrak sama mobil. Jadi dia harus bentuk tangannya patah, kakinya patah, dia harus ke rumah sakit kan. Yang harusnya sebenarnya pelaku yang menabrak itu tadi kan harusnya dipenjara ya atau dipolisikan. Tapi karena di Indonesia itu masih apa budayanya? Musyawarah mufakat, konsep tenggang rasa. Jadi dia penyelesaian kasusnya dilaksanakan secara kekeluargaan. Itu bisa boleh atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Yang mau bertanya? Saya Bu. Iya, Serti, apa yang mau ditanyakan? Dan hukum di Indonesia yang saya lihat di TV banyak tentang kasus korupsi oleh pejabat negara. Tanggapan Ibu bagaimana? Adakah ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku? Di sekolah atau di dalam kelas itu kan biasanya kita saat ulangan ada siswa yang mencontek. Nah, siswa itu kan tahu kalau mencontek itu pelanggaran. Tetapi kenapa masih dia dikerjakan? Menurut Ibu bagaimana? Oke, Ibu jawab ya dengan video ya. Nanti kalian simak ya, nanti kita analisis bersama ya dari pertanyaan kawan-kawan ya. Ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bisa dilihat dari tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, disenangi oleh masyarakat.
Oke, dari video tadi sedikit sudah tergambar belum yang ditanyakan oleh Ryan ketika ujian mencontek? Nah, berarti kita harus apa? Harus percaya pada diri sendiri. Perang besar berkecamuk di tanah Jawa. Pada peristiwa heboh di Keraton Jogja, rupa-rupanya seorang sakti Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tekanan dari seorang pangeran Diponegoro dengan keras. Itu awalnya dari mana sih? Dari diri sendiri. Kalau kalian sudah berjanji itu tidak fokus, ya maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, tapi 2 kelompok besar dulu, kelompok A dan kelompok B. Itu dibagi jadi kelompok A regu 1, kelompok B regu 1, kelompok A regu 2, kelompok B regu 2. Ini kelompok A atau B? B. Kelompok A. Kelompok B. Keluar? Keluar nggak? Ini Bu. Keluar ya? Coba. Kita coba nih. Ada? Oke. Udah kan? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil video yang kami tonton yang akan dibacakan oleh Mustika. Konsep restoratif justice dapat terlaksana karena adanya suatu daerah ataupun wilayah di bagian Kapolri sesuai dengan penggunaan anggaran dan kebutuhan apakah sudah mencukupi apa belum. Setelah presentasi dari kelompok kami Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang scan barcode yang telah ada pada soal-soal tadi. Bagaimana cara konsep restoratif justice dapat terlaksana? Konsep restoratif justice dapat terlaksana karena adanya suatu daerah ataupun wilayah di bagian Kapolri sesuai dengan penggunaan anggaran dan kebutuhan apakah sudah mencukupi apa belum. Dan dijelaskan pada Diswos J. Mahesa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan video yang sudah kita lihat dan akan dibacakan oleh Rairawan. Nah, dari video yang kami tonton tadi, di desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah, terdapat 16 ibu rumah tangga tertangkap oleh polisi karena sedang berjudi di rumah salah satu warga. Terima kasih. Tugas LKPD yang sudah Ibu bagikan minggu lalu, jelaskan kepada kawannya. Yos, kita mulai berdiskusi kembali. Pertama ada keluarga dan masyarakat yang contohnya Jadi kelompok A menjelaskan tentang contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan. Yang kelompok B mencerminkan sikap yang melanggar. Satu, keluarga mengabaikan perintah orang tua. Dua, mengotori rumah. Mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Sifat ibu modali SIM pada saat berkendara melaksanakan peraturan yang telah ditentukan dalam pemerintah. Perintah orang tua, mengotori rumah, menonton film yang tidak layak oleh anak.
Contohnya mematuhi perintah dari orang tua. Di lingkungan masyarakat, Keluarga tidak mengotori rumah, menonton film yang tidak layak. Terhadap hukum yang berlaku di lingkungan keluarga. Contohnya, patuh kepada orang tua, membantu membersihkan rumah. Salah satu perilaku pelanggaran hukum di lingkungan keluarga adalah tidak mematuhi perintah orang tua. Perilaku yang mencerminkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di lingkungan keluarga, tidak mematuhi peraturan orang tua. Di lingkungan sekolah, tidak menaati peraturan tata tertib sekolah. Mematuhi perintah dari orang tua, mengabaikan perintah ortu atau orang tua, menonton film yang tidak layak oleh anak. Terus Yes, breaking. Silakan tuliskan angka atau huruf satu aja ya. Pilih salah satu angka atau huruf yang kalian sukai. Makhluk hidup dari angka atau huruf yang sudah kalian tulis. Evaluasi. Silakan dikerjakan, Ibu bagikan. Silakan dikerjakan, tulis nama sama kelas. Bu, Iya, Henry silakan. yang kita pelajari hari ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum, dan kita telah belajar mengevaluasi penegakan hukum. Oke, kita tadi mengevaluasi berbagai tindakan masyarakat terhadap penegakan hukum. Seperti kasus yang Ibu ceritain tadi ya, contohnya ya. Biasanya suatu kasus bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan toleransi. Bagian mana nih yang paling kalian sukain? Nonton video lagi? Ini seru ya? Kalian sudah bisa scan barcode? Sudah. Kita ada satu pertemuan kembali. Materinya masih ada satu materi lagi yang harus kita ulas. Nanti akan Ibu sampaikan di grup WA. Kita sama pakai model dan metode script ya. Ya, sama seperti hari ini tadi. Kasih sudah melaksanakan pembelajaran dengan Ibu dari pagi sampai menjelang siang. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan atau yang kalian pelajari hari ini tuh bermanfaat untuk atau berguna bagi ke depan, berguna bagi kalian di lingkungan masyarakat nanti setelah kalian lulus ya. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan, jangan lupa sholat, jangan lupa apa lagi? Jangan lupa patuh pada orang tua, hormati ibu bapakmu ya di rumah, hormati guru terutama juga ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri ya. Dadah.